Hai semuanya, ketemu lagi dengan Media Boss ID. Kali ini kontennya tentang keuangan, yaitu tentang pinjaman online atau biasa disingkat pinjol. Teman-teman pernah nggak baca berita atau dengar kabar tentang pinjol ilegal yang bunga pinjamannya gila-gilaan? Atau pinjol ilegal yang debt kolektornya nagihin utang tuh sampai bikin peminjam duitnya dipecat dari perusahaan. Nah, di zaman yang serba mudah ini, pinjam duit itu memang udah gampang banget, tinggal transfer aja. Gampang, cepat, bisa online lagi. Tapi tentu harus hati-hati karena layanan online yang ngasih pinjaman duit secara ilegal itu ada banyak. Supaya teman-teman makin aware dengan yang namanya pinjol ilegal, Media Boss ID akan membahas 7 ciri pinjol ilegal dan di tiap cirinya Media Boss akan kasih tips untuk mengetahui dan menghindari pinjol ilegal. Oke, sebelum kita mulai, boleh dong teman-teman klik like dan subscribe channel Media Boss ID. Supaya konten-konten Media Boss ID bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Klik lonceng notifikasinya juga ya. Nah, ciri yang pertama dari pinjol ilegal itu tidak terdaftar atau tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Sekarang ini kredit memang nggak hanya diberikan dalam model KTA oleh bank. Banyak banget perusahaan fintech yang model pinjamannya adalah peer-to-peer lending, alias dari seseorang ke orang lain yang difasilitasi oleh app fintech tersebut. Sayangnya ada aja oknum yang ngaku-ngaku sebagai fintech lending, tapi ternyata mereka itu nggak lebih dari rentenir online. Oknum ini bertujuan menjerat masyarakat ke dalam pinjaman dengan bunga sangat tinggi dan harus dikembalikan dalam waktu singkat. Maka, supaya teman-teman nggak terjerat pinjol ilegal, sebelum teman-teman melakukan pinjol nih, teman-teman coba cek dulu deh legalitas dari pinjol tersebut. Dari OJK sudah menyediakan nomor call center 157 serta WhatsApp dan email yang dapat dihubungi jika ingin menanyakan terkait legalitas suatu pinjol. Untuk pinjol P2P lending, teman-teman juga bisa cek nih website OJK untuk melihat update list pinjol yang sudah terdaftar atau sudah berizin OJK. Caranya gimana? Nah, caranya gampang banget nih. Pertama, teman-teman googling aja, misalnya daftar fintech lending legal dan berizin OJK terbaru. Kemudian, teman-teman bisa klik link OJK-nya. Nanti akan tampil seperti ini nih contohnya. Teman-teman juga bisa coba googling dulu alamat atau website atau foto kantor pinjol tersebut. Kalau nggak muncul atau nggak jelas alamat dan websitenya, atau foto kantornya juga nggak jelas, ya udah, mendingan ditinggalin aja tuh pinjol. Ciri yang kedua adalah sering banget penawaran pinjolnya tuh berawal dari SMS atau WA. Contohnya seperti ini. Padahal kalau yang namanya pinjol berizin, nggak akan secara random tiba-tiba SMS atau WA untuk menawarkan produknya. Apalagi ini tuh nomor SMS-nya juga bukan yang otomatis verified, ada nama pengirimnya. Kadang-kadang di SMS atau WA tersebut juga ada link ke situs atau untuk download sesuatu. Nah, untuk SMS atau WA seperti ini, jangan asal klik linknya ya, langsung aja diblok dan hapus nomor tersebut. Kemudian ciri yang ketiga nih teman-teman, adalah bunga dan dendanya pinjol ilegal itu tinggi banget. Bisa berupa bunga atau denda harian loh, sehari bahkan bisa 1-4%. Waduh, tentunya itu kan sulit banget ya untuk dibayar. Bisa-bisa malah gali lubang tutup lubang untuk melunasi pinjaman dan bunganya. Hal ini terkait juga dengan ciri keempat, yaitu waktu jatuh temponya yang sangat singkat. Jadi tadi kan bunganya udah harian tuh, terus harus lunas dalam waktu seminggu. Kalau enggak akan dikenakan denda, misalnya 20%. Gila banget kan? Coba deh teman-teman baca website pengaduan konsumen seperti Media Konsumen. Banyak banget case di mana pinjol ilegal itu emang bisa sekejam itu loh dalam ngasih terms and condition untuk pinjaman. Maka dari itu teman-teman, dengan terms and conditions yang seperti itu, jangan pernah tergoda ambil pinjaman dari situ. Walaupun syaratnya sangat mudah dan prosesnya sangat cepat sekalipun. Apalagi kalau jumlah uang yang teman-teman mau pinjam itu melebihi batas kemampuan pembayaran teman-teman. Kalau masih nekat, dijamin deh dalam beberapa hari bisa stres berat dan mungkin akan merugikan orang-orang terdekat teman-teman akibat beban hutang dan bunga dari pinjol ilegal tersebut.
Kemudian ciri kelima adalah untuk pinjol ilegal yang memiliki apps, pas kamu mau install app-nya, biasanya app pinjol ilegal akan meminta akses macam-macam. Data pribadi seperti kontak, foto, video, lokasi, dan data-data pribadi lainnya yang nantinya akan dipakai untuk meneror peminjam yang gagal bayar. Maka, sebelum mendownload suatu app pinjol, baiknya kamu klik dulu bagian About this app. Lalu, App Permissions. Caranya seperti ini, teman-teman. Kamu bisa cari app suatu pinjol di Google Play Store atau App Store. Kemudian, setelah ketemu, jangan langsung diinstal. Kamu klik dulu icon atau nama app-nya. Lalu, klik bagian About this app. Scroll ke bawah dan kamu akan ketemu App Permissions. Klik See More, lalu akan muncul apa aja permintaan akses yang dibutuhkan app tersebut. Terus teman-teman juga bisa cek bagian Developer. Kalau app pinjol yang berizin itu developer kontaknya jelas dan pakai email korporat agar profesional dan reliable. MediaBoss ID akan kasih perbandingannya nih ya. Yang berizin OJK app permissionnya kira-kira begini nih. Cukup simple. Sedangkan yang wajib diwaspadai itu app permissionnya bisa minta banyak hal. Kemudian untuk bagian developer contact dari pinjol berizin, itu seperti ini ya, reliable. Sedangkan yang pinjol ilegal, bagian developer kontaknya masih pakai email pribadi, jadi kurang terpercaya banget ya. Oke teman-teman, itu tadi dari segi app-nya. Jadi pastikan kamu cek ya aplikasi dari pinjol yang mau kamu install. Kemudian kita beralih nih ke ciri keenam. Ciri keenam adalah pinjol ilegal itu akan melakukan penagihan yang gak beretika seperti teror, intimidasi, pelecehan. Teman-teman bisa coba googling dan itu banyak banget kasus penagihan yang gak etis oleh pinjol ilegal. Kadang sampai ada yang di PHK sama perusahaan gara-gara tukang tagihnya itu sampai datengin kantor dan ngancem atasannya si peminjam. Padahal sebenarnya utangnya mungkin gak seberapa, seperti 1 juta atau 2 juta, dan si peminjam itu sedang mencicil pembayarannya. Kemudian kita beralih ke ciri yang terakhir, ciri ketujuh. Pinjol ilegal itu nggak jelas CS dan layanan pengaduannya. Maka dari itu, sebelum memutuskan transaksi di pinjol, seperti yang MediaBoss ID sebutkan di awal, harus benar-benar googling dulu nih website, alamat kantor, kontak CS dan email, foto kantor pinjol, dan juga mengecek izinnya di OJK ada atau enggak, terdaftar atau enggak. Kalau infonya nggak ada atau meragukan, mendingan ditinggalkan aja. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari MediaBoss ID kali ini. Hope you like this video, hope you find this useful. Klik like, subscribe, dan tekan notifikasi belnya ya, supaya kamu update terus dengan konten-konten MediaBoss ID. See you!